Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 kelas C4 yang beranggotakan Cori Linda Manulang SSTP, Herjuno Damar Hanggito SSTP, Noka Filia Darmayanti SIP, dan Sulhah Maulidiah SSTP. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis identifikasi isu proxy war. Adapun pengertian dari proxy war itu sendiri adalah perang antar dua negara atau aktor non-negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di pertempuran. Berikut adalah pra-analisis identifikasi dengan metode pentahelix. Dari sisi akademisi yaitu terjadinya demonstrasi massa, bentrok antar kelompok, dan terjadinya peredaran narkoba. Dari sisi bisnis, yaitu pergulatan panjang dalam mengatasi berbagai pemberontakan terhadap perekonomian, demonstrasi massa dan disertai perusakan, dan perang secara finansial yang mengakibatkan raksasa bisnis. Dari sisi media, yaitu melakukan pembentukan opini, menciptakan rekayasa sosial, dan mampu menyebarluaskan semua informasi. Dari sisi pemerintah, yaitu terjadinya gerakan separatis, perang yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan pihak ketiga, dan pengaruh terhadap keamanan negara. Serta dari sisi masyarakat, yaitu adanya paham radikalisme yang menyebar di tengah masyarakat, timbulnya terorisme di tengah masyarakat, dan timbulnya ego sektoral. Adapun berdasarkan isu prioritas atau USG, kami mengidentifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu kelompok kriminalitas bersenjata di Papua yang ingin memerdekakan diri menjadi negara West Papua dan didalangi oleh Amerika. Yang kedua, organisasi FPI yang diganti menjadi Front Pemersatu Islam. Adanya gerakan ini yang melanggar nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan memiliki tujuan yang bertentangan dengan sila Pancasila sebagai ideologi. Berdasarkan analisa isu menggunakan metode USG ini, dapat disimpulkan bahwa isu terkait kelompok kriminalitas bersenjata di Papua mendapatkan jumlah terbesar sehingga menjadi prioritas utama kami yang akan dipecahkan permasalahannya. Berikut adalah diagram fishbone yang kami buat yang berisikan beberapa penyebab timbulnya isu terkait kriminalitas bersenjata di Papua. Adapun dari faktor internalnya terdiri dari 3, yaitu yang pertama adanya kemauan untuk mendirikan negara sendiri, yang kedua kurangnya perhatian pemerintah, dan yang ketiga kurangnya kualitas pendidikan sehingga mudah terprovokasi. Sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari 2, yaitu yang pertama, adanya aktor yang mendalangi berupa negara Amerika, yang kedua, adanya keinginan negara luar untuk menguasai sumber kekayaan alam di Papua. Adapun alternatif pemecahan isu yaitu analisis situasi yang merupakan awal proses perumusan strategi. Selain itu juga menemukan kesesuaian strategis antara peluang-peluang eksternal dan kekuatan-kekuatan internal, di samping memperhatikan ancaman-ancaman eksternal dan kelemahan-kelemahan internal. Maka dari itu, kami menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kompetensi langka dari hal tersebut. Adapun faktor kekuatan atau strength yang kami dapatkan, yang pertama yaitu Indonesia adalah negara kaya akan sumber daya alam, yang kedua keamanan nasional Indonesia, dan yang ketiga faktor kesejarahan yang diderita cukup lama oleh seluruh suku bangsa di Indonesia, bahwa merdeka lebih baik dibandingkan tercerai-berai atau terjajah. Adapun peluangnya atau opportunity yaitu yang pertama, integrasi sosial di Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan simbol kebanggaan warga negara Indonesia, dan yang kedua, jiwa dan semangat gotong royong yang kuat serta rasa solidaritas dan toleransi keagamaan yang tinggi. Faktor kelemahannya yaitu kurangnya kesadaran bangsa Indonesia terhadap pendekatan soft power dari negara lain, yang kedua kurangnya tenaga ahli dalam bidang IT, dan yang ketiga kurangnya keamanan cyber yang mumpuni. Dan ancaman yang kami dapatkan yang pertama adalah negara-negara luar berlomba ingin menguasai Indonesia. Yang kedua, adanya gerakan separatis, demonstrasi massa, sistem regulasi yang merugikan, peredaran narkoba, dan berontak antar kelompok.
Berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal yang telah diuraikan, maka kami merancang matriks SWOT di mana akan terbentuk beberapa strategi. Di antaranya strategi SO, yang pertama, melakukan kontraproksi dengan menjaga Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua, penguatan keamanan nasional. Strategi WO terdiri dari yang pertama, meningkatkan kesadaran berintegrasi dan partisipasi, yang kedua, meningkatkan kualitas tenaga ahli sesuai dengan bidangnya, dan yang ketiga, memperkuat atau memperketat keamanan cyber. Strategi ST terdiri dari yang pertama, membentuk generasi muda untuk mandiri dalam penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi di berbagai bidang, dan yang kedua, penegakan aturan dan hukum sebaik-baiknya. Serta strategi WT terdiri dari yang pertama meningkatkan rasa nasionalisme dan yang kedua membangun kalangan intelektual muda dalam mengantisipasi ancaman non-militer sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Berikut adalah tabel rekomendasi alternatif penyelesaian yang telah kami rancang terkait isu proxy war dengan penyebab kurangnya kesadaran bangsa Indonesia terhadap pendekatan soft power dari negara lain. Ada 8 alternatif penyelesaian yang dilengkapi dengan tahapan setiap alternatif dan hasil yang diharapkan serta para pihak yang ikut andil dalam alternatif tersebut. Yang pertama yaitu melakukan kontraproksi dengan tahapan setiap alternatifnya yaitu menjaga Bhinneka Tunggal Ika, hasil yang diharapkan yaitu tujuan nasional dan pihak yang ikut andil pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, penguatan keamanan nasional dengan tahapan memperkuat pertahanan dan hasil dengan tujuan nasional dan pihak yang ikut andil adalah pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, membentuk generasi muda untuk mandiri dalam penguasaan teknologi dengan tahapan peningkatan kualitas SDM dan hasil yang diharapkan yaitu tujuan nasional dan pihak yang ikut andil adalah pemerintah dan masyarakat. Yang keempat, penegakan aturan dan hukum sebaik-baiknya dengan tahapan pemberian sanksi terhadap pelanggaran dan hasil yang diharapkan yaitu tujuan nasional dan pihak yang ikut andil yaitu pemerintah dan masyarakat. Yang kelima, yaitu meningkatkan kesadaran berintegrasi dan partisipasi dengan tahapan menghilangkan disintegrasi dengan hasil yang diharapkan yaitu tujuan nasional dan pihak yang ikut andil yaitu pemerintah dan masyarakat. Yang keenam yaitu meningkatkan kualitas tenaga ahli sesuai dengan bidangnya dengan tahapan peningkatan kemampuan tenaga ahli dengan hasil yang diharapkan tujuan nasional dan pihak yang ikut andil adalah pemerintah dan masyarakat. Yang ketujuh yaitu memperkuat atau memperketat keamanan cyber. Adapun tahapannya yaitu memperkuat keamanan media dengan hasil yang diharapkan tujuan nasional dan pihak yang ikut andil yaitu pemerintah dan masyarakat. 8 adalah meningkatkan rasa nasionalisme dengan tahapan mengamalkan Pancasila, hasil yang diharapkan yaitu tujuan nasional, dan pihak yang ikut andil adalah pemerintah dan masyarakat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.